ke depan gitu julur. Iya, julur. Kalau gede kan enak ya. Iya, ini kecil. Ada lah segini. Sama kayak punya saya. Tante-tante yang nawarin gitu. Nawarin apa? Nawarin saya Untuk dia. Gitu. Ya saya mau gitu. ngapain? Ya nemenin Nah, bahasa Inggrisnya orang yang nggak punya hidung apa? orang yang gak punya hidung. People don't know. Kan. Apa? Human donus. Nothing to nose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi, host yang tidak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Malam ini saya kehadiran seorang narasumber spesial eksklusif buat teman-teman semua. Di mana narasumber saya ini, dia profesinya adalah sebagai LC Lanang. Banyak profesinya dia bisa jadi LC, bisa jadi Daddy Sugar, bisa jadi apapun yang teman-teman mau. Penasaran dengan narasumber saya kali ini? Mari kita sambut aja narasumbernya. Halo, assalamualaikum. Kenapa bang? Kenapa? Saya kayak kenal. Ada yang salah. Saya kayak kenal gitu, tapi mirip-mirip sih ya. Iya, mirip-mirip host kita. Oh Bang Ale. Iya. Iya. Ini dengan bang siapa nih? Saya Bang Andi. Iya. Oh, Bang Andi. Iya, sama kemungkinan sama ya dengan Bang Andi juga. Sama ya. Jadi saya gimana manggil nama saya sendiri dong? Panggil aja saya Bang N. Bang N. Andy. Ya, biar barat-baratin sedikit. Oke, Bang Andy. Yes. Wow, terima kasih nih udah mau hadir di sini. Iya. Gimana tadi perjalanan lancar Bang Andy? Tadi itu agak tersendat ya, Macet, ada demo tadi di jalan. Oh. Jadi demo apa? Ibu-ibu minta BMKG. Apa itu namanya? Apa itu? BMKG kan ini. Oh. Buat cuaca. Oh, buat cuaca udah ganti. Udah ganti. Itu Loh. maksudnya ini kali BMG. BMG. Apa sih? MBG. MBG. Ya, ibu-ibu minta demo. Terus minta dikasih MBG juga buat yang nganterin anak ke sekolah gitu. Oh, gitu. Wah, Bang Ale ini banget ya. Bukan Bang Ale. Sorry. Bang N. Bang Andy effort banget ya buat datang ke sini ya. Wah, terima kasih banyak loh saya. Sama-sama, terima kasih juga nih. Saya udah diundang sama Bang Andi, sama tim AJB juga gitu ya. Ada bintang tamu juga di sini. Ya, ada bintang nonton. tamu. Kita lagi syuting sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi Bang Andy ini bener ya, Bang Andy pernah jadi LC, pernah pernah jadi Puff Daddy juga ya. Oh iya. Pernah ya. Iya. Dulu itu sebenarnya saya ini penari trekking pool. Trekking pool itu kan yang buat naik gunung. Berubah lagi toh. Penari etis kali maksudnya. Iya, yang di tiang itu. Oh, oke. Ya, dia di tiang stainless itu itu ada ya. pool-poolnya juga itu. Oke. Tahu saya. Saya itu di tahun 2015 setengah gitu. Nari Iya, begitu. iya, di Itu 2015. ditonton banyak orang. Enggak sih. Enggak ada yang nonton. Iya. Ngapain terus? Jadi ceritanya gini, Bang Andi. Jadi saya itu waktu dulu pernah diundang sama adalah suatu klub malam gitu. Jadi diundang di situ sebagai penari
trekking pole itu yang di tiang ya. Apa itu namanya, mungkin udah berubah lagi, saya nggak tahu ya. Terus di situ katanya kamu cuma nari-nari aja gitu, nari-nari aja sambil pakai uang gitu. Nah sana ya sebenarnya saya mau nolak gitu, tapi karena bayarannya gede, akhirnya ya udah saya iyain aja. Dalamnya merek apa? Raider bukan? Oh bukan, jangan sebut merek. Jadi sananya itu modifan. Makanya saya sempat mau nolak itu, tapi karena bayarannya gede, ya udah saya ambil aja. Gimana sih bentuknya, saya penasaran. Dia ada lubang di tengahnya. Iya. Depan apa belakang? Depan. Nah, nggak ada fungsi dong tuh kan? Iya, makanya itu karena bayarannya gede, akhirnya udah saya ambil. Gitu. Saya coba malam itu, ya udah nari-nari aja saya di trekking pool itu. Itu nggak lecet? Enggak di depan trekking poolnya. Jadi ini trekking pool, saya belakangin gitu. Jadi saya gesek. Iya. Gitu. Jadi ya lumayan, semalam itu saya dapat bayarannya tuh 20 juta. 20 juta semalam? Iya. Begitu doang? Iya. Dan gak ada yang nonton? Gak ada yang nonton. Aneh ya. Iya. Ya namanya rezeki ya, rezeki kan nggak tahu datangnya dari mana aja. Saya gitu. juga mau kalau kayak gitu mah, gak ada yang nonton. 20 juta. Sebenarnya waktu pas itu rame, pas ada dua sesi. Jadi ada seksi dancer, ada bulat dancer. Bulat dancer. Kalau bulat dancer kayak gimana? Ya kayak saya, bulat badannya. Kalau seksi dancer kan seksi, cewek-cewek. Nah terus rame itu, orang-orang pada nonton, pada nyawer gitu. Ada yang dimasukin ke jalan yang nyawer itu, terus ada yang nyawer ke sini, gitu rame kan. Cuma kalau yang cewek itu pakai sarung aja. Nah pas giliran saya, giliran bulat dancer nih, yang trekking pool itu tadi, yang dance pool, masuk saya, itu orang-orang pada kabur semua. Iya langsung. Jadi meja-meja yang tadinya ada minuman itu mereka tinggalin. Oh, karena saking terhipnotis kali. Mungkin karena kan saya nggak mau dilihat juga ya. Karena kan itunya ke depan gitu, julur. Iya, julur. Kalau gede kan enak ya. Iya, ini kecil. Ada lah segini. Sama kayak punya saya. Kecil segini. jadi memang sebenarnya itu kan gelap ya sebenarnya. Mereka nonton juga tuh nggak apa-apa sih sebenarnya, soalnya nggak kelihatan. Iya sih, saya jadi keinget kalau lagi di rumah gitu sama istri ya, kalau pakai AC kedinginan gitu, pas istri lagi pengen, dia nyari-nyari, Pak mana sih? Karena kan dingin, dia mengkerut gitu ya. Iya. Kasihan juga sih saya kadang-kadang. Tapi lama ya Bang Andy menjalani profesi itu ya? Sehari itu aja. Oke, pengalaman karena yang luar biasa. Enggak ini ya, jadi nggak ada pemasukan buat klub malam itu. Gitu. Karena mereka udah ngeluarin budget gede, ternyata nggak ada yang nyawer, malah orang pada kabur kan. Itu berarti ada musik-musik juga di situ, ada DJ gitu ya. DJ, musik. Saya ke tiang itu sampai, padahal saya itu kaki di atas, kepala di bawah. Iya, benar-benar di tiang itu kan, tiang gini, kepala saya gini, terus kaki saya tuh ke atas gitu. Iya. Wow. Sebenarnya bagus. Iya, saya dance itu tapi bagus. Masih bisa nggak sih itu sekarang? Sekarang masih bisa. Masih bisa dicobain sebentar? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi nanti aja di depan. Oke. Iya. Saya penasaran loh, pengen Di lihat. depan saya coba situ.
tapi harus ada tiang. Harus ada tiang ya, bisa lah. Nanti tim saya sediain tuh. Biasanya diundang kemana lagi selain ke klub malam? Saya selain di klub malam itu biasa diundang di hajatan. Hajatan juga. Hajatan, palingnya sunatan. Bulat dance pernikahan. juga. Enggak, kondangan. Oh, kondangan. Oh, kirain ini juga bulat dance juga. Oh enggak. Kalau bulat dance itu hanya di klub malam. Terus sama ketika waktu saya perjalanan tour keliling dunia. Oh, pernah ya. Keliling dunia itu. Jadi mereka ngundang kayak misalkan waktu di Amerika. Saya diundang salah satu klub malam terbesar lah di sana. Wow, gitu. Jangan memuji berlebihan, Bang. Nah, itu sih di luar ekspektasi saya, bener. Sampai keliling dunia loh. Keliling ya. Berarti ketemu sama ini dong, Donald Trump. Donald Trump kebetulan enggak. Enggak. Waktu itu Donald Trump lagi sibuk ngurusin apa itu dia. Iya. Iya. Tapi lumayan ini ya pengalamannya Bang Andy ini ya sampai keluar dunia tuh. Iya, justru enak di luar. Di luar itu enak banget karena selain Gak bakalan jadi ya kalau di luar ya. gajinya, pendapatannya besar. Kita dibayar itu 1 jam. Sejam itu bisa $5.000. Wow, WoW lagi. gila. Terus yang paling kecil sih di ini ya. Di mana? Pernah itu di Uzbekistan. Itu kecil Kecil itu. kecil bayarannya paling berapa ya, cuma berapa rupiah doang kalau dirupiahin ya. Enggak, di sana tuh ngapain? Diundang itu ngapain di sana itu? Enggak sebenarnya ya itu dance Bulan dance gitu. dance juga. Dan tapi banyak yang nonton kalau di sana ya. Ada 2-3 orang. Ya, 2-3 orangan lumayan kan daripada di sini ya. Nggak ada sama Nggak sekali. ada sama sekali. Kalau di sana lumayan. Dan yang paling yang paling rame lagi itu di Zimbabwe. Zimbabwe. Wah, Itu rame. itu Bang Andy paling putih kali di situ. Iya, karena saya paling putih. Jadi mereka terkesima gitu melihat keputihan saya. Tapi kalau orang putih kayak Bang Andy ini itu otongnya putih juga apa hitam sih? Agak kecoklatan. Agak kecoklatan. Iya. Enggak hitam legam. Jadi ada dia teksturnya tuh masih lembut ya, masih agak kenyal-kenyal Saya gitu. pikir kayak belatung gitu, belatung tempat sampah. Kayak gitu enggak sih? Oh, ya kayak gitu. Coklat-coklat gitu kan dia. Sunat ya. Iya. Sunat saya umur berapa? 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Sunat karena ini apa keinginan sendiri atau ikut-ikutan temen? Ikut-ikutan teman. Kayak situ. Maaf ikutan teman ya. Saya sunat ikutan teman. Gitu. Iya. Kalau saya kan dulu maaf karena saya nggak punya teman. Kalau sore itu, jadi teman-teman saya pada pergi ngaji. Itu ya saya ikut-ikutan lah teman saya ke masjid. Pas pulang-pulang ya saya bawa kayak catatan Iqra gitu. Oh, wah keren ya. Iya keren, nggak ada yang kayak saya. Biasanya orang kan karena mau nikah gitu ya. Enggak, saya ikutan teman waktu kecil. Maaf tuh. Masya Allah. Luar biasa. Biasa di luar. Tapi Bang Andy sekarang profesinya apa nih kalau boleh tahu? Saya sekarang profesinya sebagai, aduh malu nggak ya kalau diceritain ya? Ya pelan-pelan aja ngomong. Ya, sebenarnya masih berkecimpung di dunia yang sama. Bulat dance juga. Enggak, kali ini saya, tapi nggak apa-apa nih diceritain. Ya nggak apa-apa, dipelongin aja di sini semua bebas. Mau ngomong apa juga bebas. Sebentar saya menangis dulu. Berat banget kayaknya hidupnya. Ya benar. Oke. Diminum dulu, Belum diminum. Oh, belum diminum ya? Belum. Tatos dulu. Oke. Buat kesehatan. Ini aja tadi pinjam baju Bang Ale. Oh iya, bismillah. Iya. Jadi apa profesi itu?
Saya nungguin lo dari tadi. Di Indomaret. Di Indomaret. Iya. Yang di depan. Oh, parkiran. Iya. Oh, gede lo tuh duitnya. Gede lo tuh duitnya. Mungkin siang. Lebih gede dari saya penghasilannya. Ya lumayan lah, alhamdulillah bisa buat makan tapi halal. Iya, betul. Emang pernah kerja nggak halal? Itu Ya belly itu- dance itu halal? Halal nggak sih? Ya pole dance yang enggak halal, mana ada halal gitu. Oh, itu nggak halal Ya kan ada bolongannya itu celananya. Tapi kan nggak ada yang nonton. Iya sih. Tapi kan ditonton sama yang di atas. Oh iya, kepikiran ya. Kepikiran. Iya. Ya mikirin terus dari kemarin. Masya Allah. Subhanallah. Dari tukang parkir ya alhamdulillah. Saya ini loh, saya bangga lo bisa kenal sama Bang Andy ini loh, yang dulu profesinya ya di luar nalar saya nggak pernah ada kepikiran kalau Bang Andy ini melakukan profesi itu gitu loh. Dan ini hal yang baru buat saya, benar. Baru tahu saya ada profesi itu loh. Ada ya. Ada. Dan sekarang udah ditinggalkan ya, jadi Udah jadi tunggal. ditinggalkan. Tapi kalau setelah lepas parkir biasanya kalau ada tawaran, biasanya kan ada tuh kita parkirin mobil-mobil gitu. Mereka ada, oh cakep nih gitu. Jadi ada tante-tante yang nawarin gitu. Nawarin apa? Nawarin saya Untuk dia. Gitu. Ya saya mau gitu. ngapain? Ya nemenin Oh. Iya. Ya istilah kalau orang sekarang itu bilangnya apa ya? Tapi kalau kan dibayar apa dia yang punya anak-anakan kalau atau apa ya? Dibayar tapi. Dibayar. Oh, ini baru kerjaan halal nih. Ya, enggak Enggak juga. enggak lah ini. Kenapa enggak halal emang? Enggak halal kan kita suruh Oh, gitu. udah lama itu tante-tante. Baru ini aja. tadi Tante Alea. Apa Tante Julai? enggak. Kalau ini tante Susi. Tante Susi. Ya saya ada loh kemarin narasumber nama Susi. Jangan dia orangnya ya. Yang tobrut. Iya. Oke. Kalau Bang Andy sendiri punya ini enggak sih, punya apa Cita-cita. kriteria sendiri kalau buat tante-tante tuh? Kriteria saya itu sebenarnya nggak ada sih kriteria. Yang penting dia ngasih duit aja sih. Karena kan buat kehidupan sehari-hari gitu. Kebetulan kan saya juga masih ngekos ya. Oh, masih kos Masih ya. kos, jadi buat bayar kosan, buat beli seragam misalnya kayak gitu. Seragam apaan? Seragam parkir. Oh, sampai segitunya ya. Ya karena saya excited banget gitu karena seenggaknya saya bekerja gitu. Iya, saya pernah loh ada narasumber, tapi dia bukan penjaga parkir ya. Dia itu pengamen. Sehari itu bisa 500.000 penghasilannya. 500.000. 500.000. Oh, Dia door to door aja tuh, rumah ke rumah. Gede loh. Apalagi ini sekarang saya dengar kan lahan parkiran nih banyak nih, sampai diperebutkan kan, sama malah ada yang berantem juga, ada yang ribut gitu ya, merebutkan lahan parkir. Berarti kan gede uangnya. Apalagi tambah job sampingan, nemenin tante-tante. WOW. Wow. Nggak ada kepikiran buat cari kerja yang lain? Ada sih, pengen kerja jadi direktur atau manajer gitu. Saya pengennya yang kayak gitu. Cuma kalau kayak karyawan-karyawan biasa saya nggak mau. Kenapa emang Anda ini sombong juga sebenarnya? Tinggi juga sih ini ya. Ya kan bebas kan. Orang mau cita-cita itu bebas. Ya bebas. Saya mau jadi direktur, manajer gitu. Bahkan seandaikan pun nanti saya diterima sebagai direktur ya di suatu perusahaan, ya alhamdulillah ya, kita aminkan aja, amin. Ya. Amin.
Terus misalkan saya udah lama nih 1 tahun, 2 tahun, ya mungkin nanti ini perusahaan itu akan jadi milik saya. Saya sebagai CEO-nya gitu. Oh gitu. Ya, karena pelan-pelan mungkin ya, entah itu pakai santet atau pakai racun yang punyanya mau saya gituin. Suka nonton drakor ya? Iya. Oh, Drama Cina. Oh, Iya, Dracin. jadi saya berambisi gitu, jadi pengen diracin gitu biar perusahaannya jadi milik saya. Jangan kebanyakan nonton Dracin. Stres ya. Halu. Bikin halu. Nggak realistis ya kan. Selalu yang menjadi pasangan itu pasti orang yang nggak ada gitu loh. Nikah dengan direktur kan itu malah jadi sekarang jadi permasalahan tuh di sana ya, si pembuat filmnya sudah ada banyak penolakan karena menimbulkan halusinasi pada orang-orang remaja. Itu mau dikurangin tuh tayangan-tayangan kayak gitu. Oke. Ya, kurang-kurangin lah nonton Dracin itu. Mulai sekarang lah mau saya kurang-kurangin. Iya. Nggak coba pengen jadi ini kurir ya. Kurir mau nyoba juga. Mau dicoba Cuma semua. kan itu ini panas. Terus harus tahu jalan. Oh, berarti nggak jadi saya kurir. Nggak jadi. Nggak. Terus? Panas. Iya. Apa yang enak ya? Yang enak itu jadi direktur memang. Ya udah balik lagi aja ke direktur. Tapi ini nanti di-cut kan Bang Andi ya? Ya nggak tahu nanti sama editornya nih. Ya, Ada di-cut lah. yang bagian apa yang harus di-cut? Ketawanya. Oh, kenapa Takut sih? ketahuan. Oh, enggak Tapi lah. Bang Andi jangan bocorin ya Enggak ke lah. orang-orang ya. Nggak bakalan tahu lah. Ini namanya Bang Andy ya. Dia sebenarnya dia nggak saya undang malam ini, tahu datang aja di sini. Ya itulah namanya rezeki ya. Dapat aja narsum yang aneh kayak gini gitu. Oke, terus Tapi ini nggak aman ya topengnya Bang Andi ya? aman. Di sini kita pastikan narasumber privasi kita jaga aman. Nama, tempat, alamat, nomor telepon itu kita jaga. Oke. Terus buat kedepannya nih, Bang Andy harapannya kira-kira mau apa nih? Kan dari lahan parkir udah, harapannya jadi direktur. Oke nih, udah kita tampung nih kan. Semoga nanti terlaksana tuh, cita-citanya tercapai. Ada nggak sih profesi lain yang mau Bang Andy tekunin gitu, yang sesuai dengan skillnya Bang Andy? Mungkin penyanyi kali ya. Penyanyi. Iya. Oke, bisa Saya nyanyi mau ya. coba penyanyi. Oke, coba sebaik dua lagu. Iya. Nyanyi apa nih Bang Andi? Yang lagi viral sekarang tuh. Hanya dia itu tuh lagu siapa tuh? Oke. Oh, lagu Hanya Dia ya. Blok gitu. Iya. Ada tadi ada bekas kopi. Oh, bukan karena sering begadang ya. Maaf ya kalau jelek ya. Iya, iya. Bang Andi ya. Coba. Oh, Apalagi. harus ini dulu, tarik napas dulu, harus rileks. Oke. Udah siap mendengarkan? Udah. Bentar. Tarik napas dulu 1 kali. Buang napas. Oke. Kalau udah rileks, yuk kita pulang. Oke, enggak silakan. Beletok juga. Iya, saya mau lagi kurang fit. Saya lagi kurang fit ini. Sorry ya. Saya nangis dulu boleh nggak Bang Andi? Ya enggak lah, nyanyi dulu. Nangisnya nanti. Bisa nanti. Di tengah-tengah nyanyi boleh. Serius dong, kita serius. Oke, maaf Bang Andi ya. Iya. Tapi ini ditayangkan ya nanti ya. Ditayangkan, kita pasti kita tayangkan. Oke. Kalau nggak ditayangkan
Ininya bayarannya gede kan? Bayaran. Tapi dibayar ya Bang? Dibayar ya. Oke. Nah, situ juga yang nyatet bayaran. Kan Bang Ale itu mah. Oh iya. Iya. Beda ya. Beda. Nyanyi. Beneran. Saya udah nunggu lu tadi lo, beneran. Multi talenta Bang Edi. Saya ambil ini dulu, tarikan dulu ya. Iya. Hang. Hang, masih belum masuk. Hang. Belum ya. Gimana? Hanya dia ya yang ada hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempat menana Suaranya. Sebenarnya kalau denger suaranya punya ini loh, punya talenta loh. Kenapa nggak coba jualan minyak? Sebenarnya Udah ya. Udah juga. Minyak. Iya dulu waktu zaman sususah saya jualan minyak keliling. Itu sebelum tahun 2007 tuh. Iya tahun 2000-an ya, yang minyak keliling itu. Iya di Tambun. Saya punya teman daerah Tambun. Ya, Anggi namanya. Oh Anggi. Iya, yang dia kalau nyanyi tuh pasti dari Peter Pan. Oh Anggi Dwi Saputro. Ya, Dwi Soekarno. Dwi Soekarno. Dwi Soekarno. Iya, yang ceritanya kalau di puncak tuh tahu ada di tengah laut. Ya, itu jadi waktu itu dia ceritanya lagi touring sama teman-temannya gitu. Dia ketinggalan nih sama teman-temannya. Pas di puncak tuh pas ada jembatan yang Soekarno itu, dia kecelakaan di situ. Pas dia bangun dia ada di tengah-tengah pantai. Nah, dia mengklaim kalau dia tuh masuk ke alam gaib gitu loh. Tapi itu dulu, sekarang udah kita sadarkan. Iya, udah kita sadarkan. Jadi kalau saya cocoknya jadi penyanyi. Cocok jadi penyanyi. Cocok. Kalau ada audisi gitu kabarin Bang Andi ya. Kayak audisi. Dede April tau nggak? Dede April Cirebon. Iya. Oh iya, yang kemarin Bang Andi ini nonton juga ya waktu pawainya. Iya, saya datang situ. Saya sebagai orang Cirebon ikut ini juga, ikut bangga juga. Saya boleh ngepot? Boleh. Tapi kalau saya lihat sih ya, memang Bang Endi ini semangat untuk berjuangnya tinggi sih. Apa aja mau dijalanin gitu. Dari harus dong kita sebagai manusia harus semangat terus ya. Iya. Maupun itu jadi nemenin tante-tante tetap perjalanin. Iya. Terus ini saya nggak nyanyi lagi. Nggak usah. Saya udah cukup tahu sih. Udah tahu ya. Punya talenta dari situ. Iya. Tapi mungkin lebih baik ikut-ikut audisi deh coba. Tapi mau nyanyi lagi. Tambah. Aduh, jangan. Saya kapok udah. Saya nggak undang lagi kalau situ mau nyanyi lagi. Oh gitu ya udah. Ya, ini aja lah. Apa harapannya buat ke depan apa nih? Harapan ke depannya ya semoga saya dijauhkan dari pekerjaan-pekerjaan yang nggak halal. Amin. Jadi semoga ya dapat yang lebih bagus lah, yang benar-benar bisa menghidupi banyak orang. Amin. Ya seperti
CEO atau direktur itu tadi. Ya mulia sih. Mulia, memang lihatnya mulia. Ya mudah-mudahan aja tercapai ya. Amin. Saran saya kurang-kurangnya nonton rajin. Iya udah Ya. Karena itu bikin halu. Kasihan kalau nggak kesampaian. Iya. Nanti gila. Iya benar Bang Andi. Makasih atas wejangannya. Iya, saya nggak ada teman buat ketawa-ketawa lagi nanti. Ya, saya baru kenal loh sama Bang Endi tapi udah nyaman. Iya, karena Bang Endi nih saya lihat orangnya tulus gitu. Iya. Nah, bahasa Inggrisnya orang yang nggak punya hidung apa? Orang yang gak punya hidung. People don't know. Kan? Apa? Human donus. Nothing to nose. Nggak ada hidung gitu, nggak ada orangnya. Nothing to nose. Oh iya. Pinter ya bahasa Inggrisnya. Ya saya dapat dari ini tontonan juga sebenarnya nyontek. Oke. Tapi saya belum tahu dari tadi nih, Bang Endi ini kelahiran tahun berapa sih? Saya kelahiran tahun 98. 98, masih muda ya. Iya, masih banyak tuh harapan-harapan buat kedepannya. Mau cari doain dapat istri yang soleha juga. Amin. Ini diposting loh. Nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Oke, amin. Emang masih single sekarang? Single. Tinggal ya. Iya. Kriterianya yang soleha. Yang soleha. Ya kayak Julai gitu. Julai solehot. Solehot bukan ya. Ya. Iya. Ya nggak apa-apa, yang penting bisa muah. Ya, ngomongin Julai saya angkat tangan. Jadi saya nggak Kapok sanggup. ya? Kapok udah. Nggak bisa, nggak ada celah buat masuk. Buat saya masuk buat ngarahin dia gitu loh. Ya. Karena selalu Nggak terarah orang. iya selalu balik lagi ke kenikmatan. Padahal dia sadar dia itu hanyalah bunga yang dikerubuti kumbang yang udah dapat madunya ditinggalkan. Dia sadar itu, tapi tetap aja gitu. Capek lah saya ngadepin Julai. Saya nyerah juga. Ya. Tapi saya lihat diundang terus ya. Iya, karena nggak ada stok. Nggak ada stok. Iya, jadi saya tahu alasannya kenapa Bang Ale nggak mau lagi jadi host buat si Julai. Mumet. Saya baru sekali juga mumet gitu ya. Oke deh, mungkin sampai sini Bang Ale mungkin punya masukan, pesan-pesan buat teman-teman. Oh iya, Bang. Iya. Oke deh. Lupa mulu. Mungkin sampai sini Bang Endi punya masukan atau pesan-pesan buat teman-teman Ali Jejak Backpacker nih yang lagi nonton di rumah, karena kan kita tuh di sini tontonannya di luar nalar ya. Banyak juga komentar teman-teman yang aib kok diceritain. Zaman sekarang kalau mau tahu aib orang nggak usah nyari-nyari tahu, cukup klik aja udah ketahuan. Terus gimana nih kalau nanti ternyata anak sendiri yang nonton gitu, tontonan pokoknya tontonan kita nih tontonan 21 plus lah. Pesan-pesannya mungkin. Saya sedih banget. Kenapa sedihnya? Nggak ada sebab kok sedih. Nyampe pesan-pesannya. Ini bukan pesan-pesan terakhir, pesan-pesan buat penonton. Pesan-pesan bukan buat pesan-pesan penonton. terakhir sih itu bukan. Oh, oke. Gak jadi nangis ya. Iyalah. Oke. Jadi ya buat teman-teman dimanapun berada ya, namanya lika-liku hidup itu ada aja lah. Jadi anggap aja tontonan ini channelnya AJB ya. Iya. AJB itu anggap aja bumbu-bumbu kehidupan, anggap aja ini sebuah hiburan walaupun memang nggak layak ditonton sama anak-anak di bawah umur. Tapi buat kalian yang biasanya pulang kerja penat, di rumah lagi berantem sama istri, sama suami, tonton aja tontonan dari video-video AJB, Ali Jejak Backpacker ya. Betul. Ya. Nah di sini ya semoga aja bisa terhibur ya, Bang Andi, seperti itu ya.
Nah, jadi jangan melihat sisi negatifnya, karena perjalanan hidup orang itu bermacam-macam. Jadi yang berani menceritakan ke sini itu ya Bang Andi akui itu adalah sebuah aib ya gitu. Tapi balik lagi ke kita, kalau kita tidak kalau narasumber tidak datang dan menceritakan itu semua, kita nggak bakal tahu nih, oh kehidupan di luar sana itu seperti itu gitu. Ada aja kehidupan yang misalkan saya pernah nonton di channel AJB juga ya, yang istri ya. Nah di situ selama ini kan saya sendiri berpikirnya nggak tahu kalau di dunia ini nggak ada yang seperti itu gitu, karena kita bergaulnya dengan orang-orang yang baik-baik semua, tapi itu beneran ada dan nyata gitu. Apalagi cerita-cerita kehidupan yang lain banyak sekali yang saya tonton di AJB ini Bang Andi gitu, dan ini menjadi mata saya itu lebih terbuka gitu, bahwa ya itu tadi, ini ada di lingkaran kita, di orang-orang, mungkin orang terdekat kita, bahkan lingkungan kita, orang-orang seperti itu mungkin saja ada, tapi mereka tidak menampakkan diri, menampakkan wujud dia sebagai atau sebagai yang lain-lainnya lah, seperti itu. Mungkin teman-teman juga bisa paham. Itu aja mungkin Bang Andi. Oke, wah terima kasih nih. Jadi mas pesan-pesannya sih Bang Andi nih tahu banget sih ya konten-konten kita, berarti memang sering nonton ya. Iya, ngikutin ya. Channel JB Jejak Backpacker juga saya nonton. Yang horor gitu ya. Yang horor saya suka semua. Oke, gitu. Terima kasih ya. Makasih nih buat Bang Andi, dan saya juga mau nambahin sedikit lah ya. Boleh. Jadi memang konten kita ini banyak negatifnya dari cerita-cerita narasumber, tapi sisi positifnya adalah biasanya dari cerita yang negatif itu ada sebabnya dulu, kenapa dia bisa melakukan hal itu. Nah, poin itulah yang harus jadi perhatian buat kita nih. Oh, ternyata narasumber ini begini, penyebabnya karena ini gitu. Jadi nggak serta-merta dia berani melakukan itu, berani berbuat sesuatu hal yang di luar nalar kita tanpa ada sebab. Itu ada sebabnya, dan kita sebagai penonton gitu ya, kita harus waspada tuh. Disitulah kita harus tahu, oh karena ini, oh karena itu, oh karena ini. Negatifnya benar saya akuin banyak, tapi ada juga positifnya. Semakin kita untuk waspada, terutama kita yang punya keluarga, jaga keluarga kita baik-baik. Betul. Ya. Ya, tapi kelamaan Bang Andi. Apanya? Ngomongnya. Saya pengen nyanyi lagi soalnya. Ya bolehlah sesi terakhir saya kasih. Tapi permintaan saya gitu ya. Gimana kalau Bang Andi nyanyi dulu? Saya nggak bisa. Lagu apa aja nggak apa-apa. Musik saya tuh seleranya musik keras. Nggak apa-apa. Yang nggak apa-apa. Yang begitu. Iya bagus itu. Saya seneng. Iya coba sebaris aja. Tapi jujur saya juga nggak tahu baitnya. Saya cuma penikmat musik gitu ya. Tapi saya memang sukanya musik keras. Saya nggak suka musik mellow, bikin bego. Iya sama. Saya juga nggak suka. Kenapa saya suka musik yang keras yang baitnya nggak tahu ya? Karena saya nggak ngerti. Iya. Gitu. Oke, Bang Ale. Oke, Bang Andi. Iya. Lidahnya lama-lama saya siram. Terima kasih banyak udah mau berbagi cerita sama kita nih ya, Bang Andi, dan saya doakan semoga Bang Andi menemukan jalan yang terbaik. Amin. Dikabulkan semua cita-citanya Bang Andi. Ya, amin. Terima kasih banyak, dan oke ya, kita tutup acara podcastnya ya. Oke teman-teman, itulah cerita dari Bang Andi yang sudah berbagi cerita sama kita. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran dari kisah dari hidup dari Bang Andi yang ingin menjadi direktur dan CEO
Kita doakan saja semoga itu tercapai. Amin. Buat teman-teman yang ingin hadir dan duduk di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Endi, terima kasih. Nggak jadi nyanyi ya? Udah cukup ya, cukup. Nyanyi aja nggak apa-apa sebelum di dada-dada gitu. Oh, ya. Sekarang saya udah ganti ya. Apa? Oh gitu. Hanya dia. Udah ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.